Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Kids, Blessed Sunday. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Pasti sehat-sehat kan? Yuk sebelum kita mulai, kita berikan space step dulu ke kanan kiri kita. Ayo, 1, 2, 3, space step. 1, 2, 3, space step. Yuk sebelum kita mulai, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh berkumpul lagi, beribadah, Cherish Kids minggu ini. Berkati ya Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Surga, tiada yang mengingini di bumi, hanya
Masih semangat untuk memuji nama Tuhan kan? Yuk kalau masih semangat kita next lagu berikutnya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke Keris Kids, sekarang Kak Belinda mau nanya, siapa yang di sini percaya kalau Bapak kita yang di surga begitu mengasihi kita? Coba angkat tangannya. Oke, yang udah angkat tangannya, sekarang sama-sama kita siapin hati kita. Kita mau mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, yang selalu baik sama kita. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini. I have known the Father's care for me.
He's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything's gonna be alright. Through the storm, through the night, come what may, everything's gonna be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything's gonna be alright. Through the storm, through the night, come what may, everything's gonna be alright. Through the storm, through the night, come what may, everything's gonna be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to 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 me. Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus. Yuk ikutin kakak berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, membenarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik Karis Kids, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar, dan pimpin kami ya Tuhan,
untuk semakin mengenal kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik Karis Kids, hari ini nih kita mau belajar lagi untuk melihat bagaimana besarnya kasih Bapa kita di sorga buat kita, buat adik-adik, buat Kak Kris. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitab adik-adik juga. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Gimana ceritanya? Kak Kris ceritain ya. Jadi cerita hari ini adalah cerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi dan memelihara seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan ia hidup bersama 2 orang anaknya. Perempuan ini hidupnya sangat kasihan sekali adik-adik. Ia tidak mempunyai uang dan tidak bisa membayar semua hutangnya. Suatu hari, orang yang memberikan hutang kepadanya datang untuk menagih hutangnya. Orang penagih itu meminta supaya kedua anaknya dijadikan budak bagi orang itu. Keadaannya menjadi lebih kasihan dan lebih sedih lagi ya adik-adik. Dan seperti menambah permasalahan baru. Tapi adik-adik, semua berubah ketika perempuan ini bertemu dengan Elisa, orang pilihan Tuhan. Perempuan ini berlari kepadanya dan menceritakan semua permasalahan yang baru terjadi. Elisa pun bertanya kepadanya apa yang dapat ia lakukan baginya dan bertanya apa yang perempuan ini punya di rumahnya. Perempuan ini menjawab kalau dia sama sekali tidak punya apa-apa di rumahnya kecuali buli-buli berisi minyak. Elisa pun menyuruh perempuan ini untuk pergi dan meminta bejana-bejana dari seluruh tetangganya. Semua bejana-bejana yang kosong. Elisa juga meminta supaya setelah semua bejana kosong terkumpul, perempuan ini pulang ke rumah dan mengisi semua bejana sampai penuh. Kemudian adik-adik, perempuan ini melakukan apa yang dikatakan Elisa padanya. Ia pulang dan mengumpulkan banyak sekali bejana kosong dari tetangganya dan pulang ke rumah. Kemudian ia menutup pintu dan mulai menuangkan minyak pada bejana yang kosong itu. Ia terus menuangkan minyak satu persatu dalam bejana dan minyaknya terus mengalir sampai semua bejana menjadi penuh dan tidak ada lagi bejana kosong yang tersisa. Wah, keren sekali ya adik-adik. Kemudian Elisa menyuruh perempuan itu untuk menjual semua minyak tadi dari bejana-bejana yang sudah terisi itu untuk membayar semua hutangnya dan anak-anaknya pun bisa terbebas adik-adik dan tidak dijadikan budak. Mereka semua sekeluarga bisa terselamatkan. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita. Amin. Dari cerita ini adik-adik kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu sempurna bagi perempuan yang banyak hutangnya itu dan juga anak-anaknya. Tuhan kita menyediakan pertolongan tepat di waktu ia membutuhkannya dengan cara yang begitu ajaib. Kita baca ya dari Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Atau dalam bahasa Inggris, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worked in us. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa Bapa kita di sorga begitu mengasihi kita, dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Kita bisa melihat kalau Bapa kita sangat peduli kepada kita, kepada adik-adik, kepada Kak Kris, dan akan memelihara kita selalu adik-adik. Ia tidak hanya akan memberikan kepada kita apa yang kita doakan atau pikirkan, tetapi
Nih, simak baik-baik ya adik-adik. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak dan lebih besar dari itu semua dengan caranya yang ajaib. Karis Kids, ini adalah janjinya buat kamu loh. Buat kalian, buat Kak Kris juga. Sekarang kalian sudah tahu. Satu kebenaran lagi. Kalau ada sesuatu yang kalian perlukan, kalian bisa datang kepadanya dan meminta langsung kepada Bapa. Percayalah, Ia adalah Bapa yang begitu mengasihi kamu. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kamu doakan dan pikirkan. Tidak ada permintaan kamu yang terlalu besar atau terlalu banyak bagi Dia. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan lebih dari semua itu. Amin adik-adik. Ini adalah cara bagaimana Bapa kita yang ada di sorga mengasihi kita dan memelihara kita. Sama seperti pada cerita perempuan yang berhutang tadi, mungkin awalnya dia hanya minta supaya anak-anaknya terbebas dari dijadikan budak. Tetapi Tuhan menolongnya dan menyediakan bukan hanya apa yang perempuan ini minta, tetapi lebih dari itu. Anak-anaknya bukan hanya terbebas dari perbudakan, tetapi ia juga bisa membayar semua hutangnya. Wow, keren sekali ya adik-adik. Apabila kamu membutuhkan pertolongan atau apapun saat ini, jangan takut dan jangan khawatir. Kenapa? Karena kamu bisa datang kepada Bapa yang di sorga yang begitu mengasihi kamu dan kamu bisa berdoa kepadanya. Ingatlah, Ia Bapa yang bukan hanya sanggup menjawab doa kamu, tetapi Ia juga sanggup untuk memberikan segala sesuatunya jauh lebih besar dari apa yang kamu doakan dan kamu pikirkan. Jadi, siap-siap untuk menerima berkat yang begitu besar dari Bapa yang begitu mengasihi kamu dan selalu mempunyai cara yang ajaib untuk memberkati kamu. Amin adik-adik. Yuk, kita bersatu dalam doa. Kita mau mengucap syukur. Kita mempunyai Bapa yang begitu mengasihi kita. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau sanggup untuk memberikan kepada kami jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan atau pikirkan. Terima kasih Bapa. Engkau selalu menyertai kami dan ada buat kami di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Karis Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati. We love the children.